dan izinkan dia untuk terus bekerja di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Bapa di sorga, kami siapkan hati kami untuk Engkau, untuk kami menyembah dan memuji dan muliakan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarkan kami menikmati Engkau melalui pujian dan penyembahan kami di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan mengurapi, pakai baik WL, musik, firman Tuhan, kesaksian, diskusi, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, mulialah namamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih ya Roh Kudus, haleluya. Amin. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah. Terpujilah namamu, sebab Engkau Allah yang hidup, yang mengasihi kami, yang mencintai kehidupan kami. Haleluya, mulialah namamu. Oh yang terindah, amin. Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang terbaik di dalam hidup ini. Engkau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan
tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Silakan. Ya, terima kasih Pak Johan Untung atas pujiannya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelum masuk di dalam firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pujian dan penyembahan yang kami agungkan pada sore hari ini. Semuanya adalah ucapan syukur kami atas anugerah, kasih, karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Dari hari ke hari, bahkan seminggu ini kami merasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Tuhan, kami pada sore hari ini ingin membahas sebagian daripada isi hati kami. Apa yang Engkau taruh di dalam firman pada sore hari ini, menabur benci, menuai bencana. Tuhan, agar firman-Mu ini termaterai di hati kami, dan kami dapat menerima, menelaah, bahkan menerima nasihat yang paling baik di dalam kehidupan kami, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya, katakan amin. Ya, pada sore hari ini kita akan membawakan tema menabur benci, menuai bencana. Tolong dong jangan bicara dong Menabur benci, menuai bencana. Kita akan ambil firman ini di dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengapa pada sore hari ini
saya membawakan tema menabur benci menuai bencana. Karena berdasarkan pengalaman hidup, berdasarkan situasi yang terjadi, kadangkala kita di dalam kehidupan sehari-hari kita kadangkala ada suatu kepahitan, ada kalanya kita ada benci yang ditimbulkan di dalam hati kita. Saudara, saya mengapa mengambil tema ini? Karena saya belajar daripada kehidupan anak-anak Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Banyak anak-anak Tuhan di hari-hari yang terakhir ini mengalami kekecewaan, mengalami kebencian, mengalami kepahitan. Dan kekecewaan, kepahitan itu terjadi karena apa? Karena perselisihan, karena gesekan, karena pertengkaran, karena percekcokan, ya, karena visi daripada pelayanan anak Tuhan sudah berbeda, ya. Kadangkala tadinya dia membangun sebuah tubuh Kristus, membangun sebuah pengembalaan menjadi satu tubuh Kristus, tapi di tengah jalan pelayanan tersebut pupus sampai punya visi, punya keegoan, punya keirian, punya kedengkian. Ini yang kadangkala mengakibatkan kita berpisah. Ini yang kadangkala membekas di dalam hati kita. Ya, jadi saya sudah mengalaminya selama 10 tahun. Bahkan teman sahabat dekat yang kadangkala dekat dengan kita itu yang akan menjadi musuh kita. Bahkan di dalam firman Tuhan, seisi keluarga kita pun itu akan ada perselisihan, akan ada pertikaian, ada kadangkala terjadi permusuhan, akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan benci. Dari kita menuai kebencian, akhirnya kita menabur kebencian, akhirnya kita menuai bencana. Apa yang kadangkala kita tuai di dalam bencana ini? Mungkin dari kepahitan itu akan timbul sakit hati, akan timbul penyakit di dalam tubuh kita, akan timbul rasa stroke atau sakit di dalam tubuh kita. Makanya ayat berikutnya di sini dikatakan ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, Tuhan di sini mengingatkan, ayat 7 itu dikatakan dengan sangat jelas. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Saudara, kita anak-anak Tuhan menginginkan bahwa kita menjadi anak-anak yang terang, anak-anak yang selalu membawa dampak, anak-anak yang selalu membawa damai sejahtera, sukacita, dan perdamaian. Bukannya kita untuk bermusuhan, bukannya kita untuk bertikai, bukannya kita untuk saling menjatuhkan. Nah, ini yang firman Tuhan yang menguatkan kita. Di Efesus 5 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan
kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mengerti bahwa kita menjadi anak yang terang itu bukan menjadi orang yang ada di dalam kegelapan, tetapi terang itu akan berbuah kebaikan, akan berbuah keadilan, akan berbuah kebenaran. Ini yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Saya mau menyaksikan betapa kemarin saya sempat pulang ke Cirebon. Mama saya ditipu orang. Mama saya dimakan uangnya sama orang. Tetapi mama saya tetap memberikan pengampunan, tetap memberikan maaf yang sebesar-besarnya. Orang yang menipu kita adalah orang yang paling dekat di dalam kehidupan kita. Orang yang menipu kita kadangkala orang yang dekat dengan kehidupan di sekeliling kita, saudara. Jadi orang yang kadangkala menjatuhkan kehidupan kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Makanya kita harus waspada. Kita harus mempunyai hikmat. Sama halnya, saudara, saya hanya mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam kehidupan pelayanan kita. Kadangkala kita suka dimanfaatkan oleh teman kita. Bahkan kadangkala kita suka diminta pertolongannya, diminta untuk berbuat yang terbaik. Tetapi kita belajar daripada firman. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kita semakin banyak menabur kebaikan, kita pasti akan menuai daripada kebaikan yang kita tabur. Bahkan kadangkala kita harus mengerti apa sih perbedaan antara kedagingan dan roh, saudara. Ya, kita akan singkapkan di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Ini perbedaan antara buah roh dan kedagingan, saudara. Kalau kita sudah menjadi anak-anak terang, kita pasti akan mempunyai 9 buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi, kalau kita sebagai anak terang, kita sudah pasti ada 9 roh di dalam kehidupan kita. 9 roh dalam kehidupan kita itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan. Saudara, apa yang tidak pernah kita pikirkan, di dalam rumah tangga kita pun, kita kadangkala bisa berselisih. Bahkan kita bisa bertengkar. Kadang kita suami istri bisa saling benci. Saudara, suami bisa benci kepada istri. Istri bisa benci kepada kita. Adik bisa benci kepada kita sebagai kakak. Kakak pun bisa benci kepada adik kita. Ya, makanya Tuhan memberikan 9 buah roh ini. Pertama, kita harus mempunyai kasih.
Kita harus mempunyai sukacita, kita harus mempunyai damai sejahtera, kita harus sabar, kita harus murah hati, kita harus menanamkan kebaikan, kita harus mempunyai kesetiaan, saudara. Bahkan kita mempunyai kelemah lembutan dan penguasaan diri. Hari-hari ini, saudara, orang sudah tidak bisa menguasai dirinya. Orang lebih banyak hawa nafsu yang ditonjolkan, saudara. Ya, bahkan tidak ada lemah lembut, tidak ada kesetiaan. Hari-hari ini banyak rumah tangga kekristenan yang suaminya meninggalkan istrinya, istrinya meninggalkan suaminya. Karena apa? Karena tidak ada kesetiaan. Ya, bahkan tidak ada kebaikan. Lakinya tidak pernah baik kepada istri. Lakinya selalu berkata-kata kasar, selalu berkata-kata yang selalu menjatuhkan istri. Bahkan kita di dalam hubungan persaudaraan aja, kita bisa berselisih sama adik kita, kita bisa berselisih dengan kakak kita. Karena apa? Karena mulut, karena ocehan, karena perkataan, saudara. Ini yang mengakibatkan kita tidak punya kasih, kita sudah tidak punya sukacita. Makanya ini yang saya perlihatkan bahwa buah roh itu kalau kita sudah menjadi anak terang, kita pasti punya kasih, kita pasti punya sukacita, kita punya damai sejahtera, kita punya kesabaran. Makanya kemarin adik saya sempat ngomong, kok orang sudah punya hutang sama mamah kamu, kamu masih bisa mengampuni dia, masih bisa berdoa bersama-sama dengan dia, bahkan masih bisa makan bersama-sama dengan dia, saudara. Bahkan kita saling mengisi, padahal dia punya hutang. Orang kadangkala kalau sudah punya hutang, dia malu untuk datang. Dia pasti menghindar. Karena apa? Kalau kita ketemu, pasti dia ditagih utangnya, saudara. Pasti ditagih piutangnya kepada kita. Makanya orang pasti kalau sudah punya kesalahan, orang sudah pasti punya celah, sudah punya cedera, pasti dia tidak akan mau ketemu lagi dengan kita, saudara. Tetapi kalau kita penuh dengan kasih, kita penuh dengan sukacita, bahkan kita tetap masih berdoa, kita sama-sama nangis, kita sama-sama memaafkan, orang tersebut pasti akan berempati. Orang tersebut yang tadinya tidak mau bayar hutangnya, karena kita memperlakukan dia seperti itu dengan kasih, dia pasti akan bayar utangnya. Dia pasti akan melunasi hutangnya, saudara. Karena apa? Karena kita punya 9 buah roh. Orang kalau kita sudah di luar daripada buah roh, yaitu akhirnya apa? Kedagingan, saudara. Nah, kedagingan itu apa? Firman Tuhan mengatakan kalau kita hidup di dalam kedagingan, maut. Ya. Bahkan Amsal di sini dikatakan, Amsal 26 ayatnya yang ke-24, saudara, ya. Amsal 26 ayatnya yang ke-24 di sini dikatakan, si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Karena apa? Karena dia sudah, si pembenci ini hanya pura-pura dengan wajahnya, pura-pura dengan penampilan perilakunya, tetapi bibirnya, hatinya, kita tidak ada yang tahu, saudara. Ya, kita tidak ada yang tahu. Ya, nah,
Di sini Galatia juga memberikan pandangan tentang firman Tuhan ini, ya. Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ini yang dikatakan dengan perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat masuk dalam kerajaan surga. Saudara, jadi kita yang sudah mengerti, kita yang sudah memahami, kita harus tahu kalau kita menabur benci, pasti kita akan menuai bencana. Saudara, apa yang kita tabur kadangkala di dalam rumah tangga kita, ya kan? Kita ada perselisihan dengan istri, ada perseteruan dengan istri, bahkan ada roh pemecah, ya kan? Ada kepentingan diri sendiri. Apa yang ditimbulkan di dalam rumah tangga bisa terjadi kebencian, bisa terjadi bencana. Bencananya apa? Bencananya kalau kita menabur kebencian, suami benci kepada istri, istri benci kepada suami. Bencananya apa? Bencananya ya rumah tangga itu pasti akan kandas. Rumah tangga itu pasti akan bercerai. Saudara, yang suami punya kehidupan sendiri, yang istri juga punya kehidupan sendiri. Sama halnya dengan perselisihan dan perseteruan antara kakak dan adik, saudara. Hari-hari ini, saudara, kadangkala adik sama kakak bisa berselisih karena apa? Karena warisan. Karena warisan yang tadinya ada orang tua, orang tuanya masih hidup, orang tuanya masih ada, dia tidak ribut tentang warisan. Tetapi setelah orang tuanya nggak ada, orang tuanya wafat, kakak sama adik bisa berselisih, bisa berseteru, bisa terjadi pencitraan, bahkan ada roh pemecah belah, ada kedengkian. Oh, pokoknya kakaknya udah kaya, kok masih mau warisan. Itu kan. Ini yang kadangkala akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan kebencian, menabur kebencian. Akhirnya apa? Menuai bencana. Bencananya apa? Yang tadinya kita satu rahim, satu darah, satu orang tua, satu ibu, satu darah, kita bisa bertengkar. Gara-gara apa? Gara-gara warisan. Itu bencana, saudara. Ya, itu malapetaka, saudara. Yang tadinya kita punya hubungan baik, kakak adik, di mana tahun baru, di mana Natal, kita saling berjumpa, kita saling bertemu, kita saling mengisi. Akhirnya apa? Udah deh, lu gue. Akhirnya apa? Menimbulkan apa? Kepentingan diri sendiri. Lu gue. Ego lu ya egonya lu. Ego gua, kepentingan gua, ya kepentingannya gua. Saudara, ini yang akhirnya timbul kecemaran. Nama baik keluarga jadi rusak. Karena apa? Karena iri, karena dengki. Ya, bahkan rumah tangga bisa bercerai gara-gara apa? Suaminya suka dugem, suaminya suka pesta pora,
suaminya suka mabuk, pulang malam, mabuk, akhirnya apa? Bencana. Bencananya apa? Suaminya dituntut sama istrinya, gua minta cerai, gitu kan. Karena apa? Karena karaktermu nggak baik, karaktermu mabuk, karaktermu pesta pora, kamu harus berubah, saudara. Ya, berubah. Jangan kedagingan yang ditonjolkan, tetapi roh yang kita punya hari-hari ini, saudara. Ini yang Tuhan minta untuk saya sharingkan dalam firman Tuhan. Saudara, kita lihat di dalam tulisan Rasul Paulus juga, di dalam Roma 8, ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Roma 8 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kita ingin, ya, sebagai anak-anak terang tadi, ya, kita ingin kita hidup menurut keinginan roh. Jangan kita menurut keinginan daging. Jangan kita menurut dengan hawa nafsu. Tetapi kita ingin hidup keluarga kita damai, keluarga kita sejahtera, hubungan antara kakak dan adik kita tetap terjalin dengan damai sejahtera, hidup berdampingan, hidup baik. Saudara, kenapa kadangkala kita tadinya punya satu visi yang besar, satu punya pelayanan yang besar. Coba Anda lihat, banyak gereja yang besar, semuanya terpecah. Karena apa? Karena keinginan, karena keegoan, karena perselisihan, karena perseteruan. Akhirnya apa? Bukan semakin besar gerejanya, bukan semakin bertumbuh gerejanya, bukan semakin berbuah gerejanya, tetapi malahan gerejanya semakin hari semakin sedikit dombanya. Ya, bahkan kadangkala kita ketemu di antara hamba-hamba Tuhan. Kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan kadangkala suka menyombongkan diri kita. Saudara, kita tidak perlu menabur kesombongan, kita tidak perlu menabur kebencian yang akhirnya apa? Menuai bencana, saudara. Karena apa? Kalau kita ketemu dengan sesama hamba Tuhan, kadangkala hamba Tuhan suka tanya, berapa jemaatmu? Berapa dombamu yang kau gembalakan? Gitu kan. Kalau gerejanya itu dombanya sedikit, pasti dia akan minder, saudara. Pasti dia akan menghindar, saudara. Ya, tetapi kalau gerejanya, pelayanannya besar, ya, pelayanannya berbuah lebat, waduh, sombongnya hamba Tuhan tersebut, kaki jadi kepala, ya kan? Sombong sekali, gitu kan? Tidak mau menjadi milik Kristus yang apa? Yang merendahkan diri. Saudara, ini yang kadangkala kita sadar atau tidak sadar sebagai anak-anak Tuhan. Kadangkala kita suka luput, suka lalai, bahkan kadangkala kita suka menabur kebencian. Malahan apa yang kita tuai? Malahan kita menuai bencana. Kita dijauhi loh. Ya, kita dijauhi. Orang yang sombong, hamba Tuhan yang sombong, pasti dijauhi sama teman-temannya. Jauh. Kawan-kawannya tidak ada yang mau dekat.
saudara, itu kita akan menuai bencana, saudara. Tetapi kalau kita menjadi hamba Tuhan yang humble, menjadi hamba Tuhan yang jujur, menjadi hamba Tuhan yang rendah hati, kita pasti akan disukai, akan banyak teman-teman kita, bahkan orang di luar sana itulah yang menilai, saudara, ya, menilai apa? Menilai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, saudara. Orang di luar sana yang menilai kepribadian kita, orang di luar sana yang menilai karakter kita, perbuatan kita, saudara. Ini yang saya minta saudara-saudara tanamkan dalam kehidupan kita. Menabur kebaikan. Jangan menabur kebencian. Ya, kalau kita menabur kebaikan dimanapun kita berada, kita pasti akan menuai berkat, saudara. Bukan menuai bencana, tetapi kita akan menuai berkat. Banyak teman yang sering berkonsultasi kepada kita, banyak teman yang mau mendekati kita. Karena apa? Dia mau belajar bagaimana sih hasil daripada perbuatanmu, hasil daripada karyamu, hasil daripada pelayananmu, ya kan? Hasil dari mana kamu berbuat yang baik, orang pasti akan menilai setiap kebaikan yang kita tabur, saudara. Tapi kalau kita menuai kesombongan, menuai perseteruan, menuai kebencian, menuai kedengkian, akhirnya apa? Bencana yang kita dapatkan, saudara. Ya, jadi kehidupan kita ini, ya, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai, saudara. Karena Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudara. Jadi kalau kita mengerti akan firman, mengerti akan kebenaran, mengerti akan pembaharuan akal budimu, engkau pasti akan membedakan mana yang jahat dan mana yang baik, saudara. Mana yang harus kita copy paste, apa yang harus kita copy paste, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang selalu menyenangkan hati teman-teman kita, menyenangkan hati saudara-saudara kita, saudara. Ya, nah, demikian juga hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling dahulu dalam memberikan hormat. Saudara, kadangkala kita suka berlagak sombong atau suka berlagak pura-pura, saudara. Ya, padahal kita tahu di depan hadapan kita ini saudara kita, tapi karena saudara kita itu kurang mampu, kurang berdaya, kita nggak mau menghormati saudara yang nggak mampu. Coba kalau hamba Tuhannya itu kaya, hamba Tuhannya itu turun dari mobil BMW atau dari Lexus atau Land Cruiser, pasti engkau sembah-sembah, saudara. Ya kan? Tapi kalau saudaramu miskin, ya, tidak berdaya, lu mana mau mendekati orang yang tidak berdaya? Bahkan menyalaminya.
udah tutup mata, saudara. Ini yang kadangkala perilaku seperti ini yang tidak mencerminkan kita sebagai hamba Tuhan, saudara. Kita kadangkala masih suka pura-pura, masih suka melakukan kejahatan, ya, masih suka melakukan yang keji di hadapan Tuhan. Makanya ayat ke-7 daripada Galatia tadi mengatakan, janganlah kamu sesat, janganlah kamu mempermainkan Tuhan Allahmu. Secara sadar atau tidak sadar, kita kadangkala suka membedakan jemaat yang kaya dengan jemaat yang kere atau miskin, saudara. Bahkan kita lebih hormat kepada orang yang kaya. Gereja hari-hari ini sudah tercemar dengan orang-orang yang kaya. Orang-orang yang miskin tutup mata. Kita sudah nggak dihiraukan, saudara. Ini yang kadangkala akhirnya apa? Akhirnya orang yang miskin itu benci kepada kita, gitu kan? Benci. Karena apa? Karena perilaku kita. Perilakumu pinter hanya berkhotbah di atas mimbar, tapi karaktermu, tingkah lakumu berbeda antara langit dan bumi. Saudara, ini yang harus saya kritisi. Ini yang harus saya saling mengingatkan, saling mengasihi, saudara. Karena Efesus 2 ayatnya yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mau kita ini adalah ciptaannya, kita ini adalah buatannya, kita ini ingin melakukan semua pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah di dalam hidup kita, supaya kita hidup di dalam Kristus, saudara. Jadi Tuhan minta kita juga menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kita akan memperoleh kehidupan, saudara. Ya, Amsal 4 ayatnya yang ke-23, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jaga hati kita, jaga segala hati kita dengan penuh kewaspadaan, saudara. Dan ini akhir daripada firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam sebuah pujian. Kau yang layak terima segala pujian kami, Tuhan. Oh, Kau ditinggikan. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana,
Kita akan tutup dengan doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, inilah firman yang Engkau taruh di dalam komunitas Family Ministry sore hari ini, Tuhan. Banyak kekristenan kami yang kami lakukan, banyak kesalahan, banyak perilaku kami yang kadangkala menabur benci, akhirnya menuai bencana. Kami faham akan firman-Mu, Tuhan, akan perbedaan antara keinginan daging dan keinginan roh. Bahkan Engkau mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak-anak yang selalu membawa terang, menjadi anak-anak yang selalu membawa damai, yang selalu membawa kehidupan yang berdampingan secara damai. Jauhkan kami daripada perseteruan, jauhkan kami daripada kebencian, jauhkan kami daripada iri dengki, jauhkan kami daripada kesombongan diri, yaitu keegoan kami. Tetapi Tuhan, berikan 9 roh yang paling akhir, yaitu pengendalian diri. Berikan kami pengendalian diri untuk bermurah hati, untuk mempunyai kesetiaan kepada pasangan kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, bahkan kesetiaan kepada gembala kami, kepada jemaat-jemaat kami. Tuhan, kami ingin jaga hati kami. Jaga hati kami dengan penuh dengan kewaspadaan, sehingga kami dapat memancarkan kehidupan, dapat memancarkan dampak bahwa kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang adalah anak-anak yang selalu membawa terang, anak-anak yang selalu membawa sukacita, damai sejahtera, bahkan Tuhan yang selalu ditinggikan. Nama Tuhan yang selalu menjadi pegangan dalam hidup kita. Tuhan, kami memohon ampun, kami memohon maaf, kami memohon segala kekurangan kami di dalam tingkah laku kami, di dalam kami menabur benih, yaitu benih yang Tuhan inginkan, yaitu benih kebaikan, bukan benih kebencian yang akhirnya menimbulkan penuaian bencana. Tetapi Tuhan, Engkau mengajarkan apa yang kita tuai baik, pasti akan semuanya menuai kebaikan. Tuhan, inilah firman Tuhan yang termaterai di hati kami, sehingga firman ini menguatkan hati kami, memberikan pencerahan kepada kami, untuk kami menguji hati kami masing-masing, Tuhan. Apakah kita ini menabur kebencian, akhirnya menuai bencana? Apakah kita menabur kebaikan, akhirnya menuai kebaikan bagi kami semua? Tuhan, inilah firman Tuhan yang termaterai pada sore hari ini. Semuanya kami ingin melakukan segala perintah-Mu secara jujur, secara terbuka. Inilah surat yang terbuka. Inilah materai yang terbuka di dalam firman-Mu yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Amin, Om.